Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua dengan tema inti rumah tangga satu hati satu langkah. Untuk apa? Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sukses dan langgeng. Sehingga mendapatkan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmat. Perlu kita ketahui bahwa rumah tangga bahagia sukses merupakan nikmat besar bagi seorang hamba. Sebaliknya, rumah tangga yang kacau balau azab sementara di dunia buat manusia. Dan tidak ada yang mampu mensyukuri rumah tangga yang harmonis kecuali orang yang pernah merasakan rumah tangganya kacau balau. Pada pertemuan malam kita telah tegaskan bahwa bahagia adalah sukses tercapainya ridha Allah dengan fokus beramal keakhiratan, mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Seberat apapun hidup ini dihadapi dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan Anda tidak akan merasakan kebahagiaan sebelum Anda mampu mencintai kemuliaan. Satu. Makanya berusahalah untuk mencintai apa yang Anda kerjakan. Jangan hanya mengerjakan yang Anda cintai. Karena sesuatu yang baik itu kadang-kadang dibenci oleh nafsu. Sehingga kita harus berusaha mencintainya. Dan setiap yang kita kerjakan itu, setiap yang kita cintai itu kadang-kadang banyak berbau nafsu. Sehingga kita tidak boleh mengerjakan apa saja yang kita cintai. Memetik pelajaran dari musibah orang lain. Jangan menunggu kena musibah sendiri. Itu orang pandir. Orang cerdik. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil pelajaran dari kasus sekitarnya. Ada teman, tetangga, atau orang dekat kita cerai. Cukuplah jadi pelajaran kita untuk tidak cerai. Ada yang kejerat narkoba, dipermalukan karena korupsi, cukuplah dia yang kena narkoba
dan cukuplah dia yang kena korupsi, saya tidak. Karena untuk merasakan sakitnya ketatap, kita tidak perlu natap sendiri. Cukup melihat orang lain ketatap. Mencintai atau orang paling bahagia adalah mereka yang mampu mengambil pelajaran terhadap masa lalunya dan menjadi cambuk masa depannya. Bersikap realistis menjalani kehidupan sekarang dan optimis menghadapi masa yang akan datang. Karena orang yang meratapi kegagalan masa lalunya, hidupnya akan dirundung kesedihan. Sementara orang yang tidak mampu berbuat terbaik untuk hari ini akan tersingkir dan terhempas dari arena kehidupan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, bagaimana kita sekarang ini untuk mewujudkan rumah tangga yang sukses, bahagia, dibutuhkan langkah hati dan pikiran satu. Perbedaan ada yang lumrah, ada yang tidak lumrah. Perbedaan yang wajar itu bawaan semua manusia. Kalau kata orang, lain lubuk, lain belalang, lain otak, juga lain. Apalagi kadang suami istri itu berasal dari beda daerah, budaya, tradisi, status sosial, latar belakang pendidikan, dan yang tidak kalah pentingnya watak dan tabiatnya berbeda. Inilah yang mendorong kita bersama untuk membahas rumah tangga satu hati satu langkah. Bahkan hadirin sekalian, ada orang yang hidup rumah tangga bertahun-tahun sampai 15-an tahun. Cocoknya cuma satu, cocok makan jengkol. Yang lainnya nggak pernah ketemu. Kalau urusan jengkol, Masya Allah, suami istri kompak. Kadang-kadang yang lebih seru lagi, perbedaan yang sampai pada tingkatan menjatuhkan cerai dipicu oleh hal-hal yang sepele. Ya, entah karena mungkin tersinggung. Loh, mana ini? Loh, kok tertutup? Loh, mana? Kok? Oh ya. Kita lanjutkan. Oke. Perbedaan suatu hal yang niscaya. Dalam masalah makan bisa berbeda. Memilih warna pakaian bisa berbeda. Sampai memilih perabot rumah tangga, entah kualitas rendah, sedang atau tinggi berbeda. Wajar. Tapi hadirin sekalian, perbedaan rumah tangga itu kalau tidak dihadapi dengan satu etika komunikasi baik, keduanya mampu mendahulukan kepentingan keluarga, bukan egois pribadi. Dan yang tadi malam saya tegaskan, menyelesaikan segala sesuatu penuh keadaban, insya Allah. Bukan cercaan. Semua orang, ini Pak, ada rahasia. Semua orang yang dicari dalam hidup ini adalah kehormatan. Makanya siapa saja yang hidup di tengah komunitas, dihormati, dihargai, awet. Begitu juga laki-laki.
Begitu juga perempuan, suami istri. Hakikat berangkat rumah tangga itu yang dicari adalah kehormatan. Bahkan orang bisa hidup miskin dan dia rela dengan kemiskinan asalkan terhormat di tengah sosial, di tengah keluarga, di tengah komunitasnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, antum datang ke sini yakin setelah innamal a'malu binniyat lillah, yang dicari apa? Kehormatan. Kalau saya kerja di Oman nanti duitnya banyak, hasilnya bagus, gajinya gede, pulang ke kampung bisa terhormat di hadapan mertua, di hadapan teman, di hadapan tetangga, gitu kan? Walaupun di Oman gelandang, yang paling penting pulang kampung keren, kan gitu. Itu watak. Nah, dengan demikian di sini kita akan satukan di dalam satu masalah rumah tangga, satu hati, satu langkah. Dalam apa? Satu dalam menuntut ilmu. Nah, ini sambil saya sedikit menerjemahkan hasil khutbah tadi di masjid. Masjid apa ya Pak ya? Iya, saya namai masjid Gua Selarong aja. Karena mirip gua. Ya. Ya. Perlu diketahui, semakin cukup ilmu yang dimiliki oleh pasangan, semakin baik kualitas rumah tangganya dan semakin mampu menyelesaikan masalahnya. Itu kunci. Sehingga Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik rumah tangganya, termasuk dipahamkan urusan agamanya. Ilmu itu sumber kemuliaan, ilmu itu cahaya hati, ilmu itu adalah hidayah. Tapi banyak orang malas mencari ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Kalau ilmu yang lainnya nggak usah disuruh. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipin pahitnya sesaat untuk mencari ilmu, maka akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya Allah mengumpamakan orang alim seperti berjalan tegak lurus, orang bodoh seperti telumpuk. Dalam surat apa? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan tegak sama dengan telungkup? Tidak. Apakah sama orang pinter, alim dengan bodoh? Enggak. Orang pinter seperti jalan tegak, tahu rambu-rambu, jalannya cepat, dan sampai tujuan. Orang telungkup, nyasar-nyasar, enggak tahu rambu-rambu, lambat. Cuma banyak orang betah bodoh. Alasannya apa, Pak? Kata orang awam, anehnya banyak dipakai. Mas, jangan pinter-pinter agama, repot. Jadi susah. Terus, ya mendingan goblok. Nah, itu. Mendingan bodoh. Karena apa? Kalau pinter susah. Ini enggak boleh, ini haram. Repot kan? Padahal enaknya orang bodoh itu seperti orang alim, di gelas ini ada racun. Hati-hati megang dan negaknya. Orang bodoh nekat karena nggak tahu dalamnya ada racun. Bukan ini nggak mematikan, cuman nggak ngerti, cuek meminumnya. Begitu juga mereka masuk len-len racun kehidupan dengan bangganya, dengan keangkuhannya, padahal akhirnya menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itu ilmu.
Makanya kata Yahya bin Mu'ad, ta'allamu al-ilm. Belajarlah ilmu karena mempelajarinya karena Allah menumbuhkan khasyah, takut. Mencarinya ibadah, membahasnya, menderesnya adalah apa? Tasbih. Membahasnya merupakan jihad. Subhanallah. Ya. Yang kita sayangkan sekarang, Pak, orang Islam, maaf, kenapa terjadi memusuhi agamanya sendiri? Persis yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Wal juhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh itu cenderung memusuhi ulama. Ana kasih contoh kecil. Orang kalau nggak tahu pentingnya security bandara, dicek ketat, gerah. Ngamuk-ngamuk. Karena nggak ngerti pentingnya security. Dulu di Indonesia awal diterapin, diketatin safety belt. Wah, pengendara banyak ngomel-ngomel. Karena nggak ngerti pentingnya keselamatan. Coba kalau tahu, pakai. Coba kalau tahu, ikhlas dicek. Coba kalau Anda sekarang mengerti Islam, pentingnya Islam, ilmu, insya Allah nggak ada yang dimusuhi. Itu yang terjadi. Ya, yang lebih lucu lagi sekarang, Pak, fenomena yang terjadi, fenomena Ruwaibidah. Orang alim tersisihkan, orang ngerti agama tersisihkan, muncullah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau muncul di tengah umatku ini tiga, tunggulah umat ini kehancurannya. Apa? Yang pertama, idza kanatil ilmu fil asghir. Ilmu dipegang orang kecil-kecilan di antara kalian. Wal mulku fi al-ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang orang kerdil, hinaan di antara kalian, kecil di antara kalian. Nah, itulah Ruwaibidah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis Ibnu Majah. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang tahun-tahun penuh penipuan, zaman penuh penipuan. Saking parahnya, Pak, yu'tamanu fihinnal kha'in wa yukhawwanu fihinnal amin wa yusaddaqul kadhib wa yukadzdabus shadiq wa yantiku fihi Ruwaibidah, kata Rasul. Bentuk penipuannya, yang amanah dikatakan khianat, yang pengkhianat dikatakan amanah, jujur dikatakan pendusta, pendusta dikatakan jujur. Dan pada saat itu Ruwaibidah menguasai opini. Wakila wa marruwaibidah, siapa yang dimaksud Ruwaibidah? Kata Rasul, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amma, orang yang kerdil ilmunya sok bicara masalah agama. Bahkan ada dai, ada ustadz, apalagi di Indonesia ustadz itu nano-nano ya, apa aja ada. Itu hafal semua lagu, yang nggak hafal cuma satu, dalil. Masya Allah, lagu India, hafal, Sunda, hafal, Jawa, hafal, semua. Dangdut, rock, nge-rap, semua hafal. Kenapa? Karena yang disenengin orang itu lagu-laguan. Itu. Bukan ilmu yang benar-benar menumbuhkan khasyah. Gitu. Inilah hadirin sekalian yang terjadi. Sehingga sekarang ini jungkir balik. Apalagi sekarang opini-opini tentang perang teroris ini nyerempet kepada pembunuhan karakter tokoh agama Islam. Makanya ada dua perang yang sedang dihadapi orang Islam. Yang satu liberalisme, tujuannya untuk membunuh karakter Islamnya. Liberalisme, terorisme untuk membunuh tokoh Islam. Kalau sekarang ajaran Islam terbunuh, tokoh Islam terbunuh, sisa apa?
Walaupun kita sama sekali secuil tidak mendukung aksi terorisme. Bahkan saya tegaskan di mana-mana, aksi terorisme bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tak syahid, urusannya kita serahkan kepada Allah. Tapi di sela itu semua digeneralisir. Dan bahkan mereka sungguh sangat simpel memberikan ciri terorisme. Katok, cingkrang, jenggot panjang, batuk belang. Titik teroris, Mas. Itu udah. Walhasil untuk merambah, menyebarkan dakwah ke tengah umat, tertarung di kaki sendiri oleh umat itu sendiri. Yang gangguin dakwah kita bukan orang Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu loh Pak. Apalagi kebebasan bersuara membuahkan sekarang kelompok apa aja hidup. Tanpa berstandar. Itu. Maka untuk menyelamatkan itu semua, terutama rumah tangga kita, ilmu. Yang nyaring yang milah. Dengan ilmu halal haram diketahui. Dengan ilmu Allah disembah dengan benar. Dengan ilmu Allah ditauhidkan dengan benar. Ilmu titik. Dengan ilmu rumah tangga bahagia bisa tergapai. Tuh. Makanya antum bisa rajin nyari duit untuk kepentingan jasmani. Mosok nggak bisa rajin untuk kepentingan rohani? Makan kita sehari 3 kali untuk jasmani kita. Kita bisa nggak ngaji minimal nambah ilmu sehari 3 kali? Oh berat. Kadang-kadang ngaji sebulan sekali aja, itu setahun ketemu 12 kali. Dipotong mudik, dipotong pulang 3 kali absen. Belum lagi anak sakit, istri minta kemana, absen sekali. Belum lagi nanti nggak paham 2 kali. Pas ngaji ngantuk sekali, tinggal berapa? Habis. Dengan demikian, saya ingin tegaskan terakhir, petuah para ulama tentang masalah pentingnya ilmu, lenyapnya ilmu di tangan orang 4. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Orang yang tidak mau belajar apa yang tidak diketahui. Orang yang menghalangi manusia cari ilmu. Ini anjur agama. Lenyapnya ilmu tangan orang 4, betul. Punya ilmu nggak diamalkan. Akhirnya Yahudi kan dikatakan oleh Allah maghdub karena dia tahu Taurat tapi nggak diamalkan, malah disimbang-simbangkan. Mengamalkan yang tidak tahu ilmunya atau nggak ada ilmunya, hancur juga. Nah, yang ketiga, udah tahu bodoh, nggak mau belajar. Saya ini nggak ngerti caranya sholat, ya kok ya nggak belajar gitu dong. Saya ini nggak ngerti caranya berumah tangga Islami, tapi kok nggak belajar ini. Nah, yang keempat, ngalangi orang mencari ilmu. Ini. Dan cocok Pak. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, ghairil maghdubi Yahudi, walan dhalin Nasrani. Kenapa? Orang yang punya ilmu tidak diamalkan lebih patut untuk dimurka. Orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak tahu atau tidak ada ilmunya lebih patut dikatakan sesat. Contoh gini loh Pak. Bapak punya karyawan, suruh ngantri barang. Yang satu nggak tahu alamat berangkat. Yang tahu alamat nggak berangkat. Kira-kira yang berhak dimarahi siapa? Tahu alamat nggak berangkat. Nah ini orang yang nggak tahu alamat berangkat kemana? Sesat. Magdolin. Gitu juga dalam beragama. Telah sampai kepadaku bahwa kata Fudail bin Iyad, bahwa para ulama pada zaman dahulu ketika belajar, mereka belajar beramal. Ketika mereka beramal disibukkan dengannya.
Ketika sibuk beramal menghilang. Ketika menghilang dicari, dan ketika dicari berlari. Maksudnya nggak pamer. Itu. Oke, ilmu sudah, dan buahnya ilmu diamalkan. Rasul mengatakan, masalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamasalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang punya ilmu mengajarkan ke orang lain tapi tidak mempraktekkan untuk dirinya sendiri seperti lilin menerangi orang lain membakar dirinya sendiri. Dan Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan lebih keras lagi surat Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan kepada orang lain sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal yang membaca Alkitab itu kamu? Afala ta'qilun. Artinya apa, Pak? Bahasa simpelnya itu, opo kowe enggak duwe utek. Nah itu. Utekmu nok endi? Otak kamu itu di mana? Nyuruh orang kok dirinya sendiri enggak. Nah itu loh. Makanya orang alim yang tahu melanggar apa yang diketahui, pelanggaran itu maksiatnya lebih berat daripada yang sekarang tidak tahu. Bukan berarti terus tadi ngeles, mendingan bodoh. Enggak. Karena orang bodoh juga berat, apalagi bodohnya murokab. Apa itu murokab? Bodoh kuadrat. Itu. Mengamalkan yang tidak tahu ilmunya, berbicara yang tidak tahu ilmu itu bodohnya kuadrat. Tuh. Sekarang kedua, satu hati, satu langkah di dalam menegakkan kepemimpinan. Hadirin sekalian, perlu diketahui rumah tangga merupakan suatu perusahaan kalau kita katakan, atau komunitas yang terdiri dari manusia, ada suami, ada istri, ada anak, mungkin yang lainnya yang dibutuhkan kepemimpinan. Safar aja 3 orang harus ada pemimpin, kok apalagi ini. Dan gak mungkin pemimpin itu perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Al-qawam di dalam bahasa Arab dijelaskan oleh penulis kamus, al-qawam itu meluruskan. Sehingga al-qawam adalah pemimpin yang membina, meluruskan. Maka kepemimpinan di dalam Islam bukan otoriter dan diktator, menekan dan semena-mena, tidak. Tapi kepemimpinan yang adil, bijak, lurus, membina, mengarahkan, dan memperbaiki. Makanya sekarang rumah tangga itu bukan gaya sekolahan. Rumah tangga sekolahan yang menang, yang benar gurunya terus. Murid gak boleh benar. Apa aja, pokoknya ustadz yang benar, guru yang benar enggak. Begitu juga, apa aja suami yang benar, minta menang, menekan, jangan. Suami, istri kasih kesempatan untuk berekspresi, kesempatan untuk bermusyawarah, mengungkapkan ide. Karena memang rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang didasarkan atas kepemimpinan bermusyawarah. Itu kan. Ya, satu hal kecil aja ya. Seorang bertugas menjaga kemaslahatan, mengatur dan membina. Seorang suami mengemban tanggung jawab mengarahkan istri, memeliharanya, serta mengatur kemaslahatan rumah tangganya. Makanya bapak-bapak sekalian, ini saya tekankan. Antum, kalau istri antum agamanya nggak lengkap, nanti sholatnya cacat, agamanya juga nggak sempurna, bapak yang masuk neraka juga. Itu. Jadi, kenapa? Karena wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik dalam masalah agama, kerohanian agama. Itu kan.
Maka Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati lam yajid raihatal jannah." Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan tanggung jawab oleh Allah termasuk jadi pimpinan keluarga, kemudian ketika mati khianat terhadap tanggung jawab itu, maka mati tidak menemukan baunya surga. Tapi kalau antum sudah sempurna, enggak. Nabi Nuh enggak disalahkan Allah walaupun istrinya kafir karena dia sudah mendidik dengan baik. Tuh, Nabi Lut juga begitu, enggak disalahkan Allah walaupun istrinya sampai meninggal dunia kafir karena sudah maksimal dia lakukan. Tapi kalau teledor, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Neraka di pundak Anda. Istri salah, suami dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Suami salah, istri enggak. Nah itu. Kita tanggung jawab sendiri sih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Tapi perempuan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu penanggung jawab rumah istri suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyati. Ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya itu. Makanya antum urusin. Nah, kepemimpinan di dalam rumah tangga ini, kalau seandainya suami itu kurang begitu greget, tolong ibu-ibu jangan digembosin. Artinya digembosin apa? Dia mengambil alih. Sampai ada yang konsultasi ke saya, sampai benahin genteng yang naik istrinya. Masya Allah. Bangun rumah ini yang beli belanja kebangunan dirinya. Jadi suaminya di rumah itu dibikin kayak patung. Jadi keberadaan itu hanya pelengkap penderita. Yang penting statusnya ada. Mbak, punya suami nggak? Punya. Tapi status suami itu tidak lebih daripada motor yang ada di rumah. Bahkan lebih baik motor daripada istri suaminya. Jangan, ya, diberdayakan, dikuatkan, didorong. Caranya apa? Kunci. Nah, sekarang yang kedua, satu hati, satu langkah dalam menumbuhkan ketaatan. Jadi kepemimpinan itu baru gigit setelah ada ketaatan. Manapun, termasuk kepemimpinan negara, perusahaan, sekolahan, termasuk rumah tangga. Kepemimpinan itu akan bagus, tegak, kalau ditopang dengan kaki ketaatan. Tapi la ta'ata li makhluqin fi masyiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Makanya sampai ada ucapan Umar bin Khattab kan, la islama illa bi jama'atin, tidak ada Islam kecuali karena ada jamaah. Dan jamaah illa bi imarah, kecuali kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'atin, dan tidak ada imarah bagus, kepemimpinan bagus tanpa ketaatan. Makanya dalam pandangan Islam, sejelek apapun, sedolim apapun, asalkan muslim dan menegakkan sholat, pemimpin itu nggak boleh dilengserkan, pemimpin nggak boleh digulingkan, kita harus tetap mentaati. Kenapa? Alasannya sepele. Asas utama kepemimpinan adalah taat. Antum lihat, istri kalau nurut, ya, taat, duit sedikit, tetap bisa senyum, uang banyak juga tetap bisa sederhana, ya, hatinya qanaah, terhadap pemberian sedikit disyukurin, banyak juga masya Allah, syukurnya semakin berlipat ganda. Ini bakal akan langgeng, paling awet. Tapi kalau sekarang gaya istri, masya Allah, suka ngumpat, tuntutannya berat, mulutnya ember bocor, hidupnya glamor,
dan tidak lepas dari mengungkit-ungkit pemberian. Ada kesalahan sedikit dibesar-besarkan. Ada kebaikan besar dikecil-kecilkan. Menghina, mencerca keluarga suaminya, kerjaannya. Merendahkan profesi suami sudah menjadi watak dan tabiat mulutnya. Hancur. Ya. Dengan demikian, Masya Allah, di sini ada kasus yang sangat bagus sekali. Bagaimana kisah menarik seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, ngiri laki-laki dianjurkan jamaah jihad, dan bahkan pertemuan-pertemuan yang lainnya yang sifatnya keibadahan, sementara perempuan hanya tempat melahirkan anak di rumah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa husni taba'ulika li zawjiha. Baiknya kamu di dalam melayani istri kamu, taat kepada suami kamu, itu menyamai itu semua. Makanya ibu-ibu sekalian perhatikan, apa hikmah dibalik Allah menggugurkan jihad dari Anda? Menggugurkan Jumat dan jamaah dari perempuan agar maksimal di rumah, menjaga rumah, merawat anak, mengasuh buah hati yang tercinta. Yang tidak kalah pentingnya, waqarna fi buyutikunna, tetap tinggal di rumah, lebih bersih terhadap kehormatan dan kesuciannya. Fakta berbicara, Pak. Terjadinya perselingkuhan, hubungan laki perempuan bebas karena liarnya wanita keluar rumah. Ya kadang-kadang hadirin sekalian ke pasar itu yang jadi repot. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, keluar dari pasar. Karena disitulah setan tempat berperangnya setan dan menancapkan benderanya. Yang lebih lucu lagi, ibu-ibu ada yang sampai hari ini gak hafal doa masuk pasar. Gak hafal masuk pasar. Padahal sering ke pasar. Ini, ibu-ibu doa masuk pasar apa, Bu? Ada orangnya enggak, Pak? Ada. Doa masuk pasar gimana, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ya. Tolong dihafalkan ya, Bu ya. Kalau doa ngaji gimana, Bu? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu doa mau ngaji. Ya. Itu, Masya Allah. Makanya sampai majelis langsung muqaddimah tidur. Karena doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dan para ulama yang lainnya. Itu doa. Dan jangan sampai betah di pasar. Dan jangan dijadikan hobi, apalagi ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan ini bahaya. Yang mau pasar bener, yang mau ke pasar bener, belinya cuma setrika. Yang ikut-ikutan malah kulkas. Itu. Mbak, mau kemana pasar? Ikut ya. Ngapain lo? Ya udah iseng aja, Mbak. Subhanallah, pulang bawa kulkas. Karena kagak pakai perencanaan. Gitu. Makanya antum lihat, pasar itu betul-betul tempat pertempuran setan. Nggak ada ceritanya orang dihipnotis di masjid, tapi di pasar. Lihat. Sampai acara hipnotis pun jalannya cuma di mall pasar. Gitu. Kalau dia mau nekat, yang lebih cosplang itu pasar-pasar tradisional itu. Setannya gede-gede. Mall, itu karena pengen ini. Sama juga sih. Karena antum tahu sendiri, pasar itu tempatnya orang nipu, bohong. Jadi, pedagang, pembeli sama. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang
kejujuran. Rasul ngasih sampel, bukan guru, bukan pegawai, bukan. At-tajirus shaduk, pedagang yang jujur. Padahal semua orang butuh kejujuran. Kenapa Rasul memberikan contoh pedagang? Karena rentan tidak jujur. At-tajirus shaduk, suami dibutuhkan jujur, istri dibutuhkan jujur. Tapi pedagang, orang itu kalau jujur, nanti kita akan jelaskan badai pati berlalu. Di sana ada 7 badai yang menerpa rumah tangga. Di antaranya adalah dusta, ketidakjujuran. Makanya jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, kalau suami tukang bohong, istri juga kadang-kadang sering mengelak dari tanggung jawab permasalahan dengan bohong. Rumah tangga penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Dan akhirnya kita mencari keaslian masing-masing susah untuk didapatkan. Oke. Setelah kita menghidupkan ketaatan, maka kita harus bisa menjaga satu hati, satu langkah di dalam masalah apa, Pak? Menjaga amanah dan rahasia. Tuh. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui rumah tangga adalah amanah. Dari sekecil apapun. Dan rumah tangga penuh banyak rahasia. Maka rumah tangga mana saja yang sudah pasangan masing-masing gampang membongkar rahasia, entah itu si istri atau suami, maka rumah tangga itu seperti rumah kaca yang sanggup dilihat oleh siapapun dari semua arah. Sekarang kita mau membentuk rumah kaca, atau kita sekarang membentuk rumah seperti betul-betul gua yang sangat rapi tertutup untuk persembunyian berbagai macam rahasia kita, tergantung kita. Nah, secara umum rahasia yang kita harus jaga itu ada 2. Rahasia hubungan intim dan rahasia secara umum rumah tangga. Itu nggak boleh. Pernah ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong ngobrol tentang masalah hubungan suami istri. Rasulullah mengatakan, "Dzaka syaitanun laqiya syaitana faghasyiha fit tariq wan nasu yanduruna ilaiha." Itu setan laki ketemu setan perempuan di jalan, digauli, orang-orang melihatnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hukumnya makruh mendekati haram menyebut jima hubungan suami istri tanpa ada tujuan. Kadang-kadang orang tanpa sadar, hatta orang sudah berilmu juga, mungkin saking bangganya punya istri 3. Wah, istri saya yang pertama itu hot, yang kedua, wah, yang subhanallah. Itu seperti setan laki ketemu setan perempuan. Berhubungan di tengah jalan, orang lihat. Na'udzubillah. Sehingga apapun bentuknya, hubungan suami istri ini adalah merupakan suatu perbuatan yang hanya tahu, rahasia yang hanya tahu suami istri. Ini juga bukan berarti kita tidak boleh membahas masalah kesulitan-kesulitan, rutinitas, kebutuhan biologis. Boleh, tapi antara suami istri. Jangan dibahas di pos kamling. Apalagi ngerumpi sama tetangganya, subhanallah, ngobrolin, suami kamu gimana? Wah, kayaknya suami kamu ini ya, gurunya Ma'erot. Itu. Diobrolin. Yang ini ngomongin istrinya, suaminya ini. Subhanallah. Ini betul-betul ajang untuk mempermalukan dan membongkar rahasia masing-masing rumah tangga. Selanjutnya, yang harus kita jaga adalah rahasia rumah tangga secara umum. Kondisi ekonomi yang mungkin sedang lapuk dan runtuh merupakan suatu perkara yang kadang-kadang disinisin sebagian orang. Jangan gampang diobrolin di luar. Suami kekurangan uang, jangan gampang nelpon orang tua, ngomongin begini-begini. Atau mungkin anaknya sedang mengalami problem, jangan sering ceritakan ke orang lain, tolong.
Anak-anak kadang-kadang nakal, semakin nakal, karena apa? Orang tuanya kurang bisa menjaga, diceritain sono sini, akhirnya anaknya malu. Dan mungkin orang tua tidak menanggapinya, terus tidak menganggapnya, akhirnya anak udah sekalian aja. Saya sudah dikenal nakal kok, saya sudah dikenal begini, mak saya cerita sono, bapak saya ngomong begini, akhirnya dilanjutin. Nah itu, insyaallah tentang masalah problema anak. Anak itu memiliki problem, ya, saya ingin sebutkan di sini secara singkat saja. Problematika yang dihadapi oleh anak-anak kita, supaya kita sebagai orang tua waspada. Perlu diketahui, Pak, anak itu usia masing-masing memiliki keistimewaan, kelebihan, dan perbedaan. Anak umur 1 sampai 4 disebut dengan umur balita beda. 4 sampai 6 tahun. 6 tahun sampai 8 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, karakter anak umur 1 sampai 4 biasanya satu ketergantungan dengan orang tua, membela segala sesuatu kepentingan dirinya dengan menangis, dan suka ngompol, dan pingin dipeluk dan didekap. Makanya ketika sekarang kurang dekapan, kurang pelukan, terjadi berbagai macam gangguan psikologi, kurang kasih sayang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketergantungan kepada ibunya lebih tinggi. Tapi secara umum laki-laki lebih dekat ke ibunya, perempuan ke bapaknya. Kenapa? Alasannya psikologi sekali. Karena rata-rata orang tua laki-laki pingin anak laki-lakinya mandiri, sehingga dia biarkan agak sedikit dibiarkan agar muncul kemandiriannya pelan-pelan. Sehingga anggapan anak, saya kurang diperhatikan orang tua laki saya, sehingga buat untuk dekat ke ibu. Ibunya juga berpandangan, anak saya perempuan ini nanti kalau sudah berumah tangga jangan sampai begini-begini. Sehingga pada saat itu orang tua perempuan agak lebih tegas kepada perempuan, sehingga lebih mencari pelampiasan ke bapaknya. Maka wajar laki lebih dekat ke emak, perempuan ke bapak. Terus biasanya juga suka gigit jari. Ini sebetulnya ada kelainan yang tidak ini, tapi harus diselesaikan. Atau ada anak kadang-kadang suka ngerikitin kukunya 5 jari sampai habis. Itu juga kebiasaan yang jelek. Atau kadang-kadang anak itu suka ngigitin pojoknya baju. Itu anak umur-umur itu. Dan anak itu kalau sudah mulai minder, lihat, bapak bisa lihat ketika sekarang dipertemukan orang itu nangis. Nah ini harus antum latih. Jadi ada anak yang keberaniannya kelewat, ada yang minder banget. Cirinya ketika ketemu orang nangis. Dan biasanya kalau dikenalin orang, ngumpet di belakang bokongnya maknya. Itu. Ngumpet. Ini. Caranya untuk melatih pelan-pelan, ketika ada tamu suruh salaman aja. Nggak apa-apa. Nangis, salaman dulu, baru setelah itu pergi. Disosialisasikan. Nah, anak umur 9 atau 12 sampai 21, pertama, malas dan tidak punya gairah untuk kerja. Itu nomor 1. Makanya bawaan anak itu disuruh apa aja umur-umur ini. Ngeles, malas, itu. Kenapa Pak? Alasan adalah fisik. Di mana perkembangan hormon dan juga fisik dia yang begitu drastis membuat berat. Itu aja. Selanjutnya yang kedua, taqallubul mizaz. Gampang bosan. Ini ciri-ciri karakter anak atau usia remaja. Ini kalau orang remaja, gampang bosan. Gak ada sesuatu rutinitas yang ditekuni, istiqomah gak ada. Makanya kadang-kadang disuruh sholat, baiknya 3 hari, gak baiknya 10 hari. Itu.
Suruh rajin belajar, rapi, Masya Allah. Rapinya cuma 2 hari. Enggak rapinya berhari-hari. Itu anak. Kenapa? Dia sangat gampang rentan bosan untuk menekuni suatu masalah. Yang tekun cuma satu, makan. Itu aja, paling istiqomah. Jadi kalau antum lihat anak umur-umur ini yang paling istiqomah cuma satu, makan. Istiqomah, rutin, tetap tertib. Bahkan kalau waktunya makan nggak ada siap, marah-marah. Itu aja. Yang lain itu, Masya Allah, belajar. Makanya orang tua harus agak sedikit bawel, agak cerewet, terus greteh, jangan sampai malas-malas. Gitu. Makanya contoh aja Pak, di pesantren. Membiasakan pakai kopiah sholat, Masya Allah. Wah, itu kalau enggak mulut ini cerewet, udah. Itu anak. Kemudian yang ketiga, ar-raddu wal inad. Biasanya anak usia-usia remaja melawan dan protes, suka melawan, suka protes. Itu. Kadang-kadang protes sosial, merasa tersisihkan, tidak dipedulikan, nggak diurus orang tuanya. Ada kadang-kadang protes agama, apa aja ditanyain. Pak, kenapa orang Indonesia nggak ada yang jadi nabi? Tanya. Itu protes. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Kita rugi Pak jadi orang Islam, puasa kelaparan. Itu rugi katanya. Mendingan jadi orang kafir. Itu anak. Apakah kita biarkan? Apakah itu gejala kita harus khawatir? Khawatir tidak, membiarkan juga tidak. Inilah pentingnya tarbiyah, pendidikan, pengarahan. Makanya orang tua itu tidak hanya dituntut bisa ngasih pakaian bagus anak, sekolah formalnya selesai, makanannya cukup, bisa ngajak jalan-jalan, kuliner tiap bulan atau tiap minggu, tidak. Bagaimana pendidikan sekarang ini kita tanamkan dengan baik. Nah, nomor 4, anak memiliki kebiasaan emosional, bahkan marah sampai tantrum. Ya kadang-kadang ngamuknya Masya Allah, banting ini, banting itu. Bahkan sampai di antara orang tuanya, wah anak saya kayaknya kena jin ini Pak. Padahal di sini ada gejolak kejiwaan yang dia ada sesuatu yang ingin diproteskan. Dengan emosi, dengan marah-marah itu. Makanya di sini orang tua harus bisa menangani dan mencari jalan keluarnya. Pertama, kita harus hadapi dengan kelembuan. Jangan dikasari. Jangan dibentak-bentak. Dan jangan sekarang ini sedikit disalahkan. Sedikit disalahkan, jangan. Itu satu. Terus kemudian kita harus tunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada dia, kita. Dan ketika marah, kalau bisa kita rangkul. Itu. Dirangkul sampai, biasanya kan marah itu sampai histeris, sampai ngelompat-ngelompat, bahkan mau bunuh diri, dirangkul, didekap. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita tidak terlalu memperhatikan jengkel dengan sikap marahnya dia, sikap emosionalnya dia. Dan saat-saat tertentu kita harus ada duduk bersama, jalan bersama. Ya, syukur-syukur rekreasi, bisa ngumpul sama keluarganya, berbincang-bincang, cengkrama. Ya, ada permainan-permainan kecil antara ibu, bapak, anak. Ini insya Allah media. Antum jangan sekarang sibuk-sibuk terus. Oke, nyari duit bener, sibuk dakwah bener, semua. Tapi antum harus ada waktu bersama. Duduklah seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan 2 kali. Tapi dimaksimalkan kualitas. Caranya apa? Antum data permasalahan anak. Saat duduk itulah mulai diungkapkan. Antum harus punya dokumen anak. Antum nggak punya dokumen masalah anak. Ya ini bapak boy. Pak,
Guru yang baik kan punya rapot anak kan? Loh, orang tua yang baik harus punya rapot anak. Yang punya rapot emang sekolahan aja? Enggak. Anak kita nomor 1 permasalahannya apa? Nomor 2 permasalahannya apa? 3. Disitulah saat-saat kita ngumpul, kita angkat yang paling parah. Ini kalau disuruh ngapalin Quran susah. Ini kalau disuruh sholat susah. Ini ngeyel banget. Ini pinter-pinter, Masya Allah, main game terus. Nah ini didata. Sehingga ketika ketemu ngomong sama ini, kita angkat masalahnya. Dan antum sebelum kumpul, yang namanya waktu gak banyak, siap-siap. Nanti kalau ketemu sama anak ini, yang saya akan tekankan ini. Nah, itu. Tertata rapi. Udah antum sekarang sibuk, istri antum sibuk, udah gitu kerjanya yang kadang 3 bulan baru pulang, terus kemudian ketemu-ketemu juga nggak ngurus, nggak menanyakan perkembangan TPA-nya, Iqra-nya, perkembangan hafalannya, sekolahnya, terus antum gimana? Loh, penting mendetek sejak dini kasus dan permasalahan anak, sehingga orang tua memiliki rapot anak. Terus kemudian anak biasanya memiliki sikap minder, kurang percaya diri. Nah, bagaimana untuk menyembuhkan itu? Pertama, bapak harus sering menggunakan kalimat-kalimat positif. Jangan sering menggunakan kalimat negatif. Kamu malas, jangan. Bilang aja, kamu sebetulnya sudah semangat, tapi perlu ditambah lagi. Jangan dikatakan bakhil, jangan. Kamu sudah dermawan, Masya Allah, tapi kalau mencontoh Abu Bakar lebih baik. Intinya kalimat-kalimat negatif itu jangan sering didengar anak. Yang nomor 2, inna akhfaqa fi mawqi ma'alina an nudzakkir mawaqif as-sabiqa an-najihah. Artinya, pada saat dia sekarang kena kasus dan kita punya solusinya, itu pegangan baik. Karena kita sudah mengetahui cara celah anak ini. Ya. Dan usahakan juga ada waktu bicara, dan bicaranya juga selalu motivasi, membangkitkan. Kalau seandainya belajarnya nilainya jatuh pun, wah, kamu sebetulnya bagus. Nilai itu tidak menjadi penentu. Yang lainnya kejar. Ada ekskul, ada ini. Bangkitkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, siddatul haya, ada di antara anak itu pemalu. Ya, pemalu. Terus kemudian permasalahan juga rohbah fil infirad, ada anak yang suka menyendiri. Dan yang terakhir permasalahan anak itu kadang-kadang tingkahnya tidak seimbang. Jalannya kadang suka natap-natap, nabrak-nabrak, jatuh. Itu wajar ya. Kadang-kadang nyenggol, Masya Allah yang disenggol keramik pecah. Itu anak ya. Dan masalah seksualitas, anak harus dikenalkan. Dan bukan berarti kita ajarin pendidikan seks seperti yang di barat, dikasih contohnya, bahkan dipraktekkan sama maknya, bukan. Maksudnya di Islam itu dengan kita mengajarkan junub, itu sudah pendidikan seksual. Dengan kita mempelajari haid nifas seksual, sudah pendidikan seks itu. Pernikahan itu dari mulai awal sudah pendidikan seks. Artinya kita arahkan sejak dini, kita kenalkan secara positif antara laki seperti ini, hubungan seperti ini, dan nanti setelah pernikahan seperti ini. Dan sebagian anak ada yang suka menghayal. Menghayal. Nah, sekarang solusinya kita akan sebutkan secara singkat. 1, usahakan ada waktu duduk sama anak. Kemudian yang kedua, bersikaplah lemah lembut terhadap anak. Yang keempat, adakan komunikasi yang bagus. Caranya, kita harus masuk ke dunia anak. Anak jangan disuruh menyesuaikan dunia bapak. Itu yang paling bagus. Bagaimana bapak menyelami dunia anak? Pertama, ingetin dulu, masa-masa kanak-kanak saya dulu gimana sih? Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, baca buku, Pak. Tolong dicamkan. Yang butuh soal masalah
baca pendidikan, buku-buku pendidikan itu bukan guru saja, kita. Kadang di antara kita itu mendidik anak dengan dasar perasaan. Perasaannya mas, saya sudah serius didik anak perasaan. Perasaan saya sih sudah mendidik ngajarin sholat. Perasaan. Ternyata setelah dicek, dirinya sendiri aja sholatnya nggak beres. Makanya baca buku, terutama buku-buku pendidikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Anak itu didoakan, jangan diumpatin, jangan sampai disumpahi. Doakan dengan baik. Karena doa yang mustajab adalah doaul walid ala waladihi atau li waladihi. Doa buruk orang tua kepada anak, dalam lafaz lain doa baik orang tua kepada anak. Tuh. Makanya Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala ahlikum. Jangan kamu berdoa buruk atas diri kamu, harta kamu, keluarga kamu. Tuh. Nah, sekarang kita jam berapa, Pak? Kurang berapa jam? Kurang berapa menit? 5 menit lagi? Iya. Nah, saya akhiri dengan satu hati, satu langkah tadi. Satu hati, satu langkah mendidik anak. Satu hati, satu langkah di dalam mengelola harta. Hadirin sekalian, pertama, sebetulnya ada satu hati, satu langkah dalam masalah menempuh kesederhanaan. Sederhana itu kalimat simpel, memiliki makna luas. Yang cakupannya dalam realita hidup, dulukan kebutuhan daripada keinginan. Dan pola daripada gaya. Kalau masalah keinginannya, pinginnya sih beli mobil, pinginnya rumah gede, pingin. Pinginnya menikah lagi, bapak-bapak kan gitu. Nggak ada yang nggak pingin kan? Pinginnya. Tapi butuh nggak istri yang kedua? Belum tentu. Satu aja nggak habis. Satu aja juga nggak lengkap. Haknya sering dikurang-kurangin, sering dizolimin. Berarti belum butuh. Ingin mah ingin. Tapi belum butuh. Contoh saya, masalah pola daripada gaya. Pola hidup saya soal masalah HP. Kalau cukup beli yang 500.000, kenapa 5 juta? Gitu. Makanya saya HP beli yang 500.000, apalagi 2 SIM card. Wah, manfaat. Karena orang kita rata-rata kebutuhan HP cuma 3. Telepon, foto-fotoan, sama SMS. Itu aja. Wah, apalagi orang Indonesia itu kalau haji sama umroh, yang paling senang foto-fotoan, antum lihat. Orang Indonesia. Makanya rukun haji sebetulnya cuma 4. Orang Indonesia ada 5. Rukun haji yang kelima, foto-fotoan. Kalau nggak moto itu, Masya Allah, nengok moto. Nungging moto, apa aja difotoin. Umroh aja Pak, pulang sampai fotonya itu 4 agenda. Gimana hajinya? Nah, itu. Kalau memang seperti itu, ngapain beli HP sampai jutaan? Kalau dikemplang copet juga, aduh. Kalau 300.000, ikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, beli lagi, enteng. Kejebur sumur, enteng. Paling ganti SIM card. Loh. Begitu juga kadang-kadang berpakaian, Masya Allah. Ibu rumah tangga aja niru artis. Sampai Masya Allah bajunya nyetel. Ya. Baju kuning, sandalnya kuning. Baju biru, sandalnya biru. Baju hitam, sandalnya hitam. Sandal sampai 25 macam. Belum sandal arisan, sandal kajian, sandal takziah. Masya Allah. Ini namanya gaya. Masalah rumah dulukan pola daripada gaya. Kendaraan pola daripada gaya. Caranya butuh enggak. Beli apa saja, menempuh apa saja, pertanyaannya butuh enggak. Jangan pingin enggak. Nurutin keinginan seperti lautan tak bertepi. Pakaian Masya Allah. Mobil kendaraan Masya Allah. HP elektronik. Termasuk komputer, iPad, macam-macam. Nggak ada habisnya. Tapi butuh nggak? Nah, masalah soal harta,
Harta di tangan ibu-ibu, istri itu ada dua. Harta suami. Nah nih, harta suami itu ada 3 macam. Harta suami yang halal diambil oleh istrinya tanpa izin suami, yaitu istri yang tidak diberikan nafkah cukup suaminya. Boleh ambil secukupnya. Dan tidak bisa dikatakan pencuri. Makanya suami-suami yang pelit itu duitnya halal untuk dicuri. Dan itu bukan istilah mencuri, cuman mindah uang dari dompet. Itu aja, curi aja, nggak apa-apa. Tapi ibu jangan dicarikan alasan untuk nyuri, padahal cukup. Ini kalau kebutuhan primernya tidak dipenuhi. Makanya suami-suami jangan sampai bakhil. Kalau istri bakhil dikit-dikit bagus. Karena bagus, jagain uang. Kalau suami bakhil, sengsara itu anak istri. Wong bakhil itu jangankan Allah Rasul manusia, kucing aja nggak seneng kok Pak. Kucing tungguin makan tulang aja nggak nyisa. Tuh kata kucing dasar ngeong, itu marah dia. Tulang aja nggak nyisa kata kucing. Nah kucingnya juga nggak tahu kalau sekarang sudah ada teknologi presto, tulang aja remek. Nah, makanya sekarang udah banyak tahu kucing. Kalau ada orang makan nggak ditungguin. Karena apa? Kucing udah paham, pasti remek. Itu, habis. Itu kucing. Nah, harta yang kedua, harta yang halal untuk dimakan atau dikasihkan ke orang, disodakokan tanpa izin suami, asalkan harta tersebut sudah wajar suami mengizinkan secara implisit. Artinya suami nggak bakal mempermasalahkan kalau dikasihkan ke orang lain. Atau menurut adat tradisi hal itu tidak masalah. Contoh sisa makanan, bekas pakaian, nggak usah izin, ya sarung bekas itu. Tapi antum kalau infak jangan bekas terus. Kalau ada sarung bekas, ingat paico. Ingin jilbab bekas, ingat pratmi. Jangan. Itu mas ya. Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan kalian mendapatkan surga kecuali berani infak yang paling kamu cintai. Coba bayangkan Abu Dahdah setelah mendengarkan Rasulullah membacakan ayat man dalladzi yuqridullahu qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik akan dikembalikan berlipat ganda. Datang sama Rasulullah, ya Rasul, apa benar Allah mencari pinjaman? Subhanallah, presiden aja nyari pinjaman anak kasih. Karena apa? Enggak mungkin enggak balik, apalagi Allah. Betul Abu Dahdah, ya Rasulullah, kebun kurma yang isinya 600 pohon kurma saya pinjamkan untuk Allah. Tuh, makanya surganya hebat, rezekinya juga karena keyakinan. Nah kalau kita itu was-was ya repot. Mau ngelepas duit ini infak aja kadang-kadang subhanallah. Ya, Pak, saya itu kalau sedikit ikhlas, Pak. Kalau banyak enggak ikhlas. Lah kapan selesai masjidnya? Masjid itu enggak butuh ikhlas, butuh duit. Yang butuh ikhlas siapa? Bapak. Jangan dibalik-balik. Masjid butuh ikhlas, bapak butuh duit. Kebalik. Masjid butuh duit, bapak butuh ikhlas. Lucu. Makanya Pak, di kotak-kotak masjid itu paling banyak gambar pedang Patimura. Antum tahu nggak duit pedang Patimura? Masya Allah, pedang. Kotak masjid 10 itu Pak, dibuka pedang kabeh isinya. Emang mau perang Pak? Pedang. Apalagi dulu jamur ketek itu kan orang hutan. Ya Allah. Makanya kalau ke masjid ini dilatih. Masya Allah, saya itu mengambil ibrah Pak. Ada di Astra itu salah satu pimpinan itu Buddha. Itu kalau ngasih motivasi infak itu cabut dong duit paling gede di dompet. Buddha Pak. Cabut duit paling gede di dompet, jangan paling kecil.
Ya kalau ingin menghabisi dilatih. Sekarang ada infak ini cabut paling gede di Indonesia kan 5.000 lolos. Pasang dulu ke masjid Jumatan yang paling gede 5.000. Cabut, alhamdulillah lolos. Jumat depan tingkatin lagi 10.000, cabut. Alhamdulillah lolos. Tingkatin 20.000, cabut. Aduh, licin Pak, ya tunggu kering nanti. Nah itu kan gitu. Jumat lagi cabut, alhamdulillah kena. 50.000 tingkatin. Waduh, ini kayak nyabut linggis dari tembok. Susah. Ya udah nanti. Seterusnya seperti itu. Wah itu Masya Allah hikmah infak. Ada orang yang melihat hujan lokal sambil mengeluarkan suara. Hadis ini di dalam Sahih Muslim. Siramlah tanahnya si fulan, sawahnya si fulan. Setelah didatangi, orang menata sawahnya. Siapa namamu wahai fulan? Kenapa kamu nanya nama saya? Tadi saya mendengarkan suara memanggil-manggil nama. Setelah dia sebutkan, ternyata nama dia. Subhanallah. Setelah itu ditanya, kenapa sampai ini terjadi wahai fulan? Tidaklah aku menanam suatu tanaman. Setelah hasil, sepertiganya saya balikkan ke sawah. Sepertiganya untuk nafkah keluarga saya. Sepertiganya untuk saya infakkan. Kalau antum nggak percaya, praktekin. Gaji antum, sepertiga keluarga, sepertiga untuk operasional, macam-macam, sepertiga sisihkan. Coba aja sebulan, melarat juga nggak ada masalah, sebulan toh. Yakin, syaratnya yakin. Itu. Nah, harta yang ketiga, harta suami yang haram diberikan tanpa izin, yaitu harta yang mahal. Tidak wajar menurut adat kebiasaan itu diberikan. Contoh emas 20 kilo. Itu. Kalau contoh jangan nanggung-nanggung Mbak gitu ya. Atau mobil dikasihkan adiknya. Nggak boleh tanpa izin. Disinilah hadis Rasulullah. Satu hadis mengatakan, siapa saja perempuan yang infak dari harta suaminya, maka dia dapat pahala separuhnya. Kalau harta itu wajar, murah, tidak mahal, dan secara implisit suami mengizinkan. Dan di dalam hadis yang lainnya, siapa saja perempuan yang menginfakkan harta suaminya tanpa izin, dia mendapatkan dosanya. Ini harta-harta yang mahal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah soal masalah pembahasan satu hati satu langkah yang kita dengan terselesaikan 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, insyaallah rumah tangga kita cenderung akan lebih berbeda hasilnya, ketenangannya, dan masing-masing akan mendapatkan satu kalimat samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian, fadhal. Alhamdulillah telah kita dengarkan sesi kedua yang berjudul Rumah Tangga Satu Hati Satu Langkah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu kami ingatkan dapat mengirimkan SMS ke nomor 94045634. Untuk bapak-bapak dipersilakan langsung berdiri. Baik, sambil menunggu kebetulan sudah ada satu SMS masuk dari pihak ibu-ibu, saya bacakan. Ustadz, kerabat saya di Jakarta keluarganya terancam bercerai karena istrinya ketika marah sering tidak terkontrol. Dia memukul-mukul, mencakar suaminya dan ngomel-ngomel. Apakah Ustadz bisa membantu untuk ruhiyah istri tersebut atau harus dibawa ke dokter jiwa? Jadi istrinya yang mencakar-cakar. Gini Mbak, memang modernisasi dan berbagai macam perkembangan perindustrian membuat kehidupan manusia semakin tertekan. Ketertekanan inilah menimbulkan dua dampak. Orang mengikuti syahwat, dan yang kedua suka marah-marah.
Dan dua ini kata Imam Ibnu Qayyim pintu setan paling empuk, yaitu syahwat sama suka marah-marah. Makanya orang itu paling gampang kesurupan setan kalau dua ini bolong di dalam dirinya. Marah-marah atau ngikutin syahwat. Makanya di sini rahasia kenapa perempuan itu lebih sering kena jin, kesurupan, kena sihir daripada laki. Karena kekosongan jiwa, ngikutin perasaan, gampang cugetan, gampang cilik hati, maksudnya kecil hati, apalagi emosional dan mengikuti syahwat, plus pada waktu kosong tidak bisa ibadah haid dan nifas. Nah di sinilah pentingnya kita terus menjaga diri, memageri dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tentang masalah apakah saya bisa meruqyah, masalahnya bisa, cuma waktu yang nggak ada. Makanya kalau datang pun ya nanti suruh ketemu, kita kasih kiat-kiat cara. Tapi memang menyembuhkan perempuan itu lebih sulit daripada laki. Makanya jimat-jimat yang dipakai dukun itu banyak onderdil perempuan daripada laki. Katok dalam laki perempuan itu paling bagus untuk jimat penglarisan. Biasanya diletakkan, dimasukin ke loyang bakso jadi sedap. Terus kemudian kalau masak sayur biasanya dicelupin, celup, angkat. Dan bahkan dibuat untuk senjata. Ada salah satu jimat kebal, ternyata katok dalam, di dalamnya ada guntingan mushaf yang sudah dicelup ke dalam darah haid. BH juga begitu, untuk hipnotis alias untuk ngendam alias untuk melet, dipelet itu bagus pakai BH. Tapi yang bekas, katok juga bekas. Bagus menurut tukang sihir maksudnya. Makanya buang katok bekas hati-hati, buang BH juga hati-hati. Darah haid juga bisa dimanfaatkan, biasanya dibuat untuk tinta, menulis Quran. Bahkan ada santet menggunakan tulisan tinta darah haid, kemudian ada juga nginjek mushaf, ada juga dudukin mushaf dalam keadaan junub, ada yang mushaf itu dipakai sandal, dan buang hajat sambil pakai sandal mushaf, baca mantranya. Itu. Dan sekarang subhanallah, kalau kita lihat di beberapa majalah yang menjual, yang paling banyak dijual dunia mistik adalah hipnotis, pelet. Ada ajian jaran goyang, semar mesem, gendam asmoro, krim yusupa, dan juga minyak asian berasmak, Sunan Kalijogo, macam-macam itu, ya. Bahkan ada ajian gendam Dewi Lanjar. Ya, ini kalau zaman dulu datang ke dukun masih perlu ini, sekarang instan. Tinggal bayar mahal. Sekian. Makanya harus waspada. Nah, saya melihat kayaknya permasalahan ini perlu dideteksi lebih mendalam, apakah faktor ini benar kesurupan atau kejiwaan. Karena itu sangat tipis. Karena orang dengan kejiwaannya terganggu, gampang dimasukin setan juga. Cuma mana yang lebih dulu itu loh. Karena orang itu kalau sudah marah-marah ini dimasukin. Makanya rata-rata orang gendeng itu pasti ditempelin setan. Cuman mana yang duluan? Gendengnya apa setannya? Nah ini juga gitu. Kelainan jiwa ini setan dulu apa kejiwaan dulu? Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bertanya mengenai pendidikan seks untuk anak tadi. Beberapa sudah disebutkan kalau membicarakan masalah haid atau untuk anak-anak
laki-laki juga mungkin mimpi basah, itu udah salah satu termasuk pendidikan. Tapi untuk anak usia 8-9 tahun, kalau di Indonesia mungkin udah banyak yang tahu ya, bagaimana proses mempunyai adik gitu tuh tahu sebagian besar. Tapi di sini nih alhamdulillah lebih terproteksi terhadap informasi-informasi yang seperti itu. Jadi kadang malah kita itu jadi kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak itu tuh bagaimana proses mempunyai adik. Masa ada anak-anak bilang, tolong saya dikasih adik, ayah sama ibu ini menikah lagi. Jadi suruh menikah lagi di naib atau di ini supaya punya adik gitu kan. Jadi sampai segitunya malah justru mengalami keterlambatan dalam hal memahami itu gitu. Jadi bagaimana caranya memberikan pendidikan itu tuh yang baik, yang sopan dan tidak vulgar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama yang harus kita tanamkan adalah pengertian tentang anatomi tubuh manusia dengan melalui pelajaran biologi itu. Insya Allah dengan dia mengenyam pelajaran biologi itu, dengan sendirinya nanti akan mengenali anatomi tubuh, yang itu bagian dari pengenalan terhadap seks. Kemudian yang kedua, anak pelan-pelan ditanamkan tentang pernikahan. Dari fikih pernikahan itulah sebetulnya anak itu akan mengenalinya pelan-pelan. Bagaimana orang itu menikah suami istri, kemudian yang terjadi proses setelahnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, anak sejak dini, terutama perempuan, saat-saat sudah menjelang haid, itu dijelaskan fikih haid, fikih nifas. Insya Allah dengan kita menjelaskan secara baik fikih nifas, itu akan runut, anak itu akan mengenali secara implisit dunia itu. Kenapa haid, kenapa bersih, itu dijelaskan aja. Saat-saat bersih, itu perempuan sedang produktivitas indung telurnya itu bagus. Dari situlah nanti akan siap dibuahi. Dari pembuahan itu sperma dari laki-laki itu nanti akan terjadi anak. Bila tidak, maka akan pecah luntur menjadi darah haid itu terbuang. Nah, dengan kondisi seperti ini pelan-pelan terus dia akan paham dunia seks tersebut. Intinya jauhi cara-cara menjelaskan pendidikan seks yang ditempuh barat. Jauhi juga praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak mengenal adab bahkan agama. Tapi kita sudah lengkap. Bahkan dari mulai fikih toharoh, mandi junub, ada mandi ini, semuanya itu awal daripada kita tanamkan pendidikan seks pada anak. Antum jelasin aja junub menurut sifat Nabi. Maksudnya cara Rasulullah junub. Itu sudah subhanallah, lengkap sekali. Itu dengan nanti mandi-mandi yang lainnya, terus fungsinya dan yang lainnya akan terurai dengan baik. Itu caranya. Dan itu sebetulnya kebutuhan basyariah. Jadi bapak jangan takut kalau seandainya anak bapak umur 8 kok belum ngerti apa-apa. Insya Allah, ya, dengan nanti dia mengenyam bangku pendidikan SMP, di sana ada pelajaran biologi, apalagi keagamaan, ada fikih tentang junub, tentang ikhtisal mandi, tentang pernikahan dan yang lainnya, maka dunia pendidikan seks itu akan dikenal oleh anak. Sambil orang tua menjelaskan pelan-pelan, diawali dari menjelaskan dari sisi anatomi tubuh manusia. Terus kemudian ciri-ciri balik, yaitu ditekankan. Ciri balik perempuan ini, ciri balik laki seperti ini. Dari situ anak akan mulai mengenali dunia dan pendidikan seks, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya simpulkan,
pertama kali kita jangan khawatir kalau seandainya anak kita buta sama sekali, apalagi salah-salah, karena wajar sampai ada anak yang mungkin di Saudi lama, ketika pulang atau di Timur Tengah lama pulang, nggak pernah kenal gajah di sini. Itu ketika diceritain gajah itu gajah itu gimana, Bi? Kira-kira segede burung apa? Nah, dikiranya gajah itu burung. Itu. Akhirnya minta gajah dipelihara di rumah. Tidak gambarkan gajah ternyata gede. Tapi setelah kita pulang ke Indonesia, kita ke kebun binatang, oh gajah seperti ini, macan seperti ini, insya Allah. Ya, Allah. Baik, ada SMS masuk dari pihak ibu. Salam Pak Ustadz, bagaimana kalau anak remaja perempuan tertarik kepada laki-laki? Bagaimana untuk menangani mereka? Orang tua harus bersikap satu. Kita detek dulu, umurnya sudah pas belum. Kalau belum pas, maka kita harus arahkan kepada sesuatu cita-cita hidup yang lebih tinggi. Kalau perempuan, kita tawari aja, kamu mau sekolah apa nikah? Itu. Jelasin, konsekuensi sekolah itu begini. Konsekuensi tanggung jawab menikah itu begini. Oh, ya. Dia paham. Anak walaupun dikungkung di rumah, tetap aja sekarang bisa komunikasi. Buka-buka Facebook. Ya, semua. Nah, kita mulai harus pantau. Suatu kesalahan fatal, orang tua pertama membiarkan anak bebas membuka internet dan yang lainnya tanpa pengontrolan, memakai HP tanpa kontrol, membiarkan dia tidak sholat. Ini jangan disalahkan. Dan main keluyuran, tidak ada kontrol protek. Ini jangan disalahkan, kecuali orang tuanya sendiri. Nah, kalau sudah mulai berbicara ini tertarik, kita harus cepat-cepat dialog. Terutama ibu, kalau yang paling dekat dengan perempuan. Bapak yang bisa bicara gampang dengan anak laki-laki. Diajak bicara, kamu mau nikah, kamu mau hubungan seperti itu, tahu nggak dampaknya, konsekuensinya. Dijelasin. Terus sekolah, mau terus nggak? Sekolah dengan ini sulit untuk dipadukan. Lanjutin dulu kuliah, nanti kalau pengen nikah, bilang sama ke Abi atau ke Umi. Selesai insya Allah. Dengan cara seperti itu, komunikatif, pengarahan, jangan di-cut, apalah dikerasin, insya Allah akan mendapatkan jawaban secara logis dan anak akan punya protek sendiri. Tidak harus kita teriak-teriak tiap hari. Karena pemahamannya sudah sempurna bagus tentang hubungannya dia dengan laki-laki. Terus jelaskan dampak-dampak hubungan bebas, pergaulan bebas, narkoba, macam-macam, hamil di luar nikah dan yang lainnya. Insya Allah dengan penjelasan itu menjadi pelengkap anak melangkah semakin hati-hati. Ya kalau laki-laki harus lebih mudah, karena laki-laki kita ketuk dari tanggung jawab aja. Kamu sebagai laki-laki, apa siap, maunya istri, nafkah, bikin rumah, ini macam-macam, nyekolahin anak. Kita hidup ini kan, ketuk. Karena berdasarkan resiko dan tanggung jawab, anak laki-laki lebih gampang melek daripada perempuan. Itu cara untuk menanggulangi anak atau memahamkan anak yang sudah mengerti lawan jenisnya atau mengerti hubungan laki dengan perempuan. Allah a'lam. Alhamdulillah, kebetulan ada satu SMS kembali dari pihak ibu-ibu. Ustadz, saya pernah membaca dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Zukhruf ayat 18 bahwa wanita itu sifatnya kurang secara lahir batin. Kekurangan zahirnya ditutupi dengan perhiasan dan kekurangan batinnya tidak dapat tertutupi oleh apapun.
Dia lemah dan tak berdaya. Pembelaan dirinya hanyalah menangis. Pertanyaan saya, apakah solusi menghadapi sifat wanita yang kurang lahir batin ini? Solusinya Rasulullah SAW mengatakan, uritu bi ahlin nar fa idzan aktsaruha an-nisa. Saya ditunjukkan penghuni neraka, ternyata terbanyaknya adalah perempuan. Solusinya apa? Ya ayyuhan nisa tasaddaqna, wahai perempuan, perbanyaklah sedekah. Kedermawanan bukan hanya harta. Kedermawanan ketaatan, kedermawanan perhatian ke anak. Pokoknya yang dermawan, yang gampang untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Juwairiyah ketika dzikir dari subuh sampai menjelang zuhur. Rasulullah SAW ganti, tidak disalahkan juga, cuman kasihan. Diganti dengan a'udzu subhanallah bihamdihi adza khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midda kalimati. Artinya dengan zikir juga solusi untuk menutupi kekurangan. Karena memang perempuan sulit mendapatkan surga lewat jihad, Jumu'ah jamaah, dengan perkara-perkara besar. Tapi Allah mengganti dengan pengganti yang ringan. Jihadnya wanita haji. Gitu ya. Jihadnya wanita poligami. Benar enggak tuh? Jihadnya wanita haji, ada hadisnya. Jihadnya wanita poligami, ada hadisnya enggak? Itu rawahu, laki-laki ngebet poligami. Itu enggak ada hadis itu. Itu semua anak diasuh dengan baik. Ini semuanya bisa menutupi. Dan kekurangan akal itu maksudnya saksi perempuan 2 sama dengan 1 laki, itu loh. Dan kurangnya agama karena setiap bulan haid, setiap tahun puasanya selalu berkurang, itu aja. Cuma memang takaran otak sama perasaan itu sebetulnya sama. Cuma perempuan itu lebih menonjolkan perasaannya daripada akalnya sehingga nampak ketutupan gayanya. Laki-laki lebih bisa mengendalikan perasaannya, lebih bisa mengembangkan otaknya sehingga lebih kelihatan berakal. Sebetulnya sama, laki dan perempuan. Cuma memang kelemahan di tadi itu, saksi laki 1, 2 perempuan. Salatnya selalu kurang. Itu. Dengan demikian cara menutupnya nomor 1 adalah zikir. Keduanya dermawan. Rasulullah memotivasi tasaddaqna, sedekahlah. Karena itu solusi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini bukan hanya dermawan dalam masalah harta, pokoknya senang kebaikan, ya, yang kecil-kecil. Salat duha, zikir pagi sore, bagaimana kita itu mencari majelis-majelis yang bagus, positif, bukan majelis ghibah yang negatif. Terus kemudian membina anak, ada rutinitas, ya, ngevaluasi pelajaran anaknya, terus menyelesaikan kerjaan rumah tangga dengan tuntas, maka disitulah insya Allah kesempurnaan wanita. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna, tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa satu pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan ke sholat asar. Ada bapak-bapak yang mau ingin bertanya? Kalau tidak, biar saya bacakan SMS dari Ibu, ada satu lagi. Ada sebuah SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah harta haram yang dihasilkan oleh suami jika diberikan kepada istri dan anak berubah menjadi halal hukumnya? Dan apakah suami yang kerja di bank itu penghasilannya haram? Terima kasih. Bukan begitu kesimpulannya, tetap haram. Cuma istri anak tidak dimintai pertanggungjawaban Allah. Itu aja. Yang dimintai pertanggungjawaban suami. Walaupun di sini istri juga berkewajiban terus ngingetin. Sering-sering bilang kepada suaminya, Mas, tidak ada masalah kita hidup miskin.
Yang penting halal. Saya kuat kok hidup sederhana. Subhanallah. Jangan tiap hari tuntut ini, tuntut itu. Nah ini. Makanya faktor korupsi paling utama sebetulnya adalah perempuan. Tapi gak ada yang ngomong. Ya contoh aja. Sekarang korupsi akhir-akhir ini kan ternyata di belakangnya perempuan semua kan. Ya, di belakang semua. Ini habis kasih perempuan. Ini habis kasih perempuan. Korupsi. Istri yang memberikan satu motivasi, ya, bagaimana suami bisa kuat dengan harta yang terus menekuni profesi yang halal, sabar dengan kesederhanaan, tidak banyak tuntutan, dan tetap kuat istiqomah. Itu yang memberikan motivasi suami juga istiqomah di dalam kerjaannya, istiqomah untuk tidak tergoda mencari jalan-jalan atau harta yang haram. Gitu kan? Dan rata-rata seperti itu. Jarang kok laki-laki yang sekarang ngumpulin harta, tertarik dengan harta itu sendiri. Jarang sekali. Laki-laki itu sebetulnya adalah kebutuhan. Yang penting kebutuhan normal selesai. Selebihnya itu, karena apa? Tuntutan kanan kiri kan? Anaknya, orang tuanya, tetangganya, gosip ini itu katanya gak punya ini, termasuk istrinya. Sebetulnya kalau nggak percaya, coba Pak, Bapak hidup di tengah hutan sendirian. Yang diperlukan apa? Kebutuhannya. Satu, saya yang penting punya alat transportasi bisa ke sono sini. Makan cukup, tidur bisa nyenyak. Sudah selesai. Badan sakit bisa berobat. Itu aja normal sekali. Laki-laki. Lah kok ada sekarang ini sampai ngumpulin miliaran ini. Yakin itu di luar dirinya semua. Entah karena tuntutan anak, tuntutan istri, godaan-godaan macam-macam. Yang pada akhirnya gak dimasukin ke perut semua. Gak dipakai semua. Makanya katanya Yahya bin Mu'ad, manusia yang mencari dengan harta yang haram ketika meninggal dunia, kena dua musibah. Bukan musibah kematiannya, tapi harta yang dicari susah payah dengan cara yang haram, ditinggal semuanya, nanti ketika ketemu Allah, dihisap semua dia. Bukan ahli warisnya yang dihisap. Ahli warisnya enak. Tenang. Saya dapat warisan. Warisan itu halal. Loh kan dulu bapak saya. Itu urusan dia. Loh itu. Itu paman saya, urusan paman saya. Saya mendapatkan warisan karena anak dapat setengah, karena ini dapat itu, selesai. Makanya rugi. Padahal kata Rasul, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Walaysa laka minal mal, sebetulnya kamu tidak memiliki harta illa ma akalta faqad afnaita. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran. Wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika kecek. Wa ma tasaddaqta faqad amdaita, yang kamu sedekahkan jadi simpenan tuh, Pak. 3 itulah yang betul-betul kita rasakan, kita pakai. Yang lainnya semu. Saya punya tanah di Sentul 20 hektar. Dipakai semua? Mati juga dipakai semua. Ngapain dikubur di atas 20 hektar? Lucu. Ya? Rumah juga begitu, subhanallah. Ada orang punya rumah, Pak. Sampai nggak tahu rumahnya itu di mana, saking banyaknya. Sertifikatnya tok di Brankas. Tanah semuanya, subhanallah. Sampai bingung. Semua milik saya. Tapi apakah dipakai semua? Enggak. Yang dipakai benar-benar itu 3. Makanan jadi kotoran, pakaian lecek, itu pun sekali pakai, enggak mungkin 5 helai langsung sumpekkan gitu. Yang kita sedekahkan jadi simpenan, itu yang milik kita. Antum silahkan pilih. Yang lainnya tinggal untuk ahli waris. Sungguh kasihan, kita sudah susah-susah nyari dengan cara yang haram. Enaknya ahli waris, susahnya kita. Kita tinggal semuanya, ketemu Allah, dihisap semua. Silakan. Cukup? Demikian insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.